Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial tentang pembuatan presensi dengan rekapan otomatis. Untuk presensi rekap otomatis nanti hasilnya seperti ini. Di bagian kiri ada form yang nanti kita gunakan untuk absensi siswanya. Sedangkan di sebelah kanan adalah hasil rekapan dari presensi siswa. Misalkan kita akan mencoba siswa yang akan mengisi presensi adalah kelas 10 IPA 1. Untuk mengisi presensi yang pertama, ini kita pilih kelas dulu. Misalkan kelas 10 IPA 1. Kemudian kita klik next. Terus di sebelah berikutnya kita pilih nama. Misalkan absen yang pertama, ini kita klik next lagi. Kemudian ada keterangan hadir, sakit atau izin. Misalkan kita isi hadir, kemudian kita klik next lagi, terus kita klik submit. Kita cek hasilnya, apakah langsung muncul di sini, dan inilah hasilnya. Jadi sudah langsung muncul rekapan otomatisnya, sehingga siswa begitu mengisi presensi bisa langsung mengecek rekapan apakah presensi yang dimasukkan sudah terekap atau belum. Coba lagi, kelas kita pilih masih kelas 10 IPA 1, next. Kemudian ini absen yang ketiga, kita klik next lagi. Misalkan untuk absen yang ketiga ini kita pilih sakit, terus kita klik next. Nah, untuk sakit, siswa di sini diwajibkan untuk mengupload surat keterangan sakitnya, bisa dari dokter atau dari orang tua. Nah, caranya adalah kita klik pada add file, kemudian kita klik select ini untuk mengambil file yang ada di laptop. Ini tadi sudah saya siapkan. Untuk surat keterangan sakitnya ada di aset di sini. Misalkan ini ada surat keterangan sakit, kita klik open, kemudian kita upload. Nah, sudah masuk, tinggal kita kirim, submit. Nah, kita cek apakah langsung muncul di sini, dan inilah hasilnya. Kalau sakit muncul warna kuning, kemudian kalau ditunjuk akan muncul surat sakitnya. Nah, ini kalau ingin diperbesar tinggal diklik ini saja, dan inilah surat keterangan sakitnya. Bagaimana cara membuat presensi dengan rekapan otomatis seperti ini? Silahkan tonton terus video ini hingga selesai. Cekidot. Untuk membuat presensi dengan rekapan otomatis, ini yang pertama kita buka dulu browsernya. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome. Kemudian pastikan juga bahwa kita sudah login ke akun Google kita. Kita bisa menggunakan akun pribadi maupun menggunakan akun belajar.id. Setelah itu kita tunjuk pada Google App atau titik 9 di sini. Ini kita klik, kemudian kita klik pada Google Drive ya, di sini diklik. Kemudian untuk membuat form baru, di sini kita klik pada bagian New. Kemudian kita cari Google Form. Nah, di sini ini kita klik pada Google Form. Kemudian kita beri judul ini presensi kelas 10. Kita klik di pojok sini agar berubah sesuai dengan judulnya. Langkah berikutnya kita bisa memperindah tampilan Google Form ini dengan memberi header. Caranya kita klik pada tema, kemudian di bagian bawah ada header. Di sini kita bisa klik pada choose image. Kemudian akan ditampilkan bermacam-macam gambar yang nanti bisa kita gunakan untuk header Google Form. Misalkan saya memilih header yang ini,
saya klik, kemudian klik pada insert. Kalau sudah, kita close temanya. Langkah berikutnya di bagian bawah di sini kita akan memasukkan kelas. Kita ketik kelas, kemudian di bagian bawahnya kelas 10 IPA 1, bawahnya lagi kelas 10 IPA 2, kemudian ada lagi kelas 10 IPA 3. Untuk latihan kita gunakan 3 kelas dulu saja. Nanti jika Bapak Ibu ingin menambahkan kelas yang lain bisa dimasukkan di bagian bawahnya sini. Kemudian langkah berikutnya setelah membuat kelas, kita akan memberikan nama-nama siswa. Kita akan membuat daftar nama-nama siswa. Caranya adalah yang pertama kita klik pada section ini, akan muncul section 2. Ini kita ganti dengan 10 IPA 1, karena nanti di bagian bawah sini akan kita isikan nama-nama dari kelas 10 IPA 1. Nah, untuk nama-nama memang sengaja kita buat siswa itu tidak mengetik sendiri, karena jika diberi kesempatan untuk mengetik sendiri, nanti ada yang mengetik dengan huruf kecil semua, juga ada yang mengetik dengan huruf besar semua, ada yang besar kecil sehingga tidak teratur. Nah, untuk itu kita atasi dengan cara seperti ini. Kita berikan daftar nama-nama sehingga nanti pada saat presensi siswa itu tinggal memilih namanya saja. Kemudian di bagian bawahnya kita munculkan multiple choice. Nanti di sini kita isikan nama-nama siswa yang kelas 10 IPA 1. Kebetulan di sini saya sudah punya daftar nama siswa yang di depannya diberi nomor. Ini saya copy saja. Nanti filenya ini saya sertakan di deskripsi linknya. Kita copy, kemudian kembali ke Google Form. Di sini ini kita paste di bagian sini. Kita tempel di sini. Nah, sudah muncul nama-namanya. Kemudian kita munculkan section lagi. Ini untuk kelas 10 IPA 2. Di bagian bawahnya kita tambahkan lagi multiple choice di sini. Terus untuk nama-namanya kita ambil dari kelas 10 IPA 2 di sini. Ini sama, saya blok dulu. Kemudian kita copy, terus kita paste di sini. Satu lagi kita munculkan section 10 IPA 3. Caranya sama, kita munculkan juga multiple choice, kemudian kita isi dengan nama-nama kelas 10 IPA 3. Ini saya blok dulu, kemudian kita copy, kita masukkan di bagian sini 10 IPA 3. Setelah itu di bagian bawahnya kita munculkan section lagi. Di sini kita ketik presensi. Kemudian kita masukkan dulu deskripsinya. H sama dengan hadir, S sama dengan sakit, kemudian I sama dengan izin. Langkah berikutnya di bagian bawah kita sisipkan lagi multiple choice. Di sini kita isikan H, di bawahnya ada S, bawahnya lagi ada I, hadir, sakit, izin. Kemudian setelah itu kita sisipkan lagi section berikutnya, yaitu section untuk bukti upload sakit atau izin. Di sini kita sisipkan filenya dengan tipe file upload. Ini kita klik, kemudian kita klik continue saja. Untuk settingannya tidak perlu kita ubah, kita biarkan default saja.
Kemudian kita cek lagi dari atas settingannya. Untuk kelas ini kita ubah settingannya, kita klik dulu. Kelas harus diisi, maka kita aktifkan pada require ini. Aktifkan. Kemudian di bagian kanannya ada titik 3. Ini kita klik, kita pilih go to section base ini. Ini fungsinya adalah untuk melompat-lompat ke section tertentu. Misalkan kelas 10 IPA 1 nanti melompat ke, ini kita pilih melompat ke section 10 IPA 1. 10 IPA 2 ini kita pilih ke 10 IPA 2. Demikian juga 10 IPA 3 ini kita pilih sectionnya ke 10 IPA 3. Artinya nanti siswa, misalkan ada siswa yang memilih kelas 10 IPA 1, maka setelah diklik next akan melompat ke kelas 10 IPA 1. Nah, ini ke section ini. Demikian juga misalkan siswa memilih kelas 10 IPA 2, begitu diklik next langsung melompat ke kelas 10 IPA 2 ke bagian ini. Juga untuk kelas 10 IPA 3 sama. Langkah berikutnya untuk kelas juga sama. Ini wajib diisi. Kita aktifkan require-nya. IPA 2 juga kita aktifkan. IPA 3 juga kita aktifkan. Kemudian settingan untuk after section ini kita klik, kita pilih ke presensi. Artinya apa? Setelah siswa memilih namanya, begitu diklik next nanti langsung melompat ke presensi, tidak menuju ke seksi berikutnya ini. Untuk kelas 10 IPA 2 sama, kita buat melompat ke presensi. IPA 3 juga sama, melompat ke presensi. Artinya nanti kalau siswa sudah memilih kelas, misalkan memilih kelas 10 IPA 2, nanti langsung menuju ke kelas 10 IPA 2 sini. Setelah memilih namanya, maka langsung melompat ke presensi, ke bagian ini. Nah, di presensi juga begitu, kita aktifkan requirement-nya. Kemudian nanti kalau yang dipilih H akan kita buat langsung menuju ke submit. Sedangkan jika yang dipilih S atau izin, maka siswa nanti wajib untuk mengupload bukti sakit atau izinnya. Untuk itu kita ubah pengaturannya lagi di sini. Go to section base-nya. Untuk H langsung ke submit form. Sakit ini menuju ke upload. Untuk izin juga menuju ke upload. Kalau sudah, kita tes dulu, kita preview, kemudian kita pilih kelas 10 IPA 1 misalnya, kita klik next menuju ke kelas 10 IPA 1, terus klik nama yang nomor 1, kemudian klik next lagi, misalkan hadir, klik next, langsung ke sini, klik submit. Coba lagi kelas 10 IPA 1, next, kemudian nama yang kedua kita next juga, kemudian juga pilih hadir, next, kemudian submit. Satu lagi kita pilih kelas 10 IPA 1, next, kemudian nomor 3 ini kita next lagi, terus ini misalkan sakit, kita klik next. Nah, langsung menuju ke upload atau upload bukti sakit atau izin. Ini kita klik pada add file, kemudian kita pilih filenya. Untuk sakit ada surat keterangan dokter, ini misalnya keterangan sakit, ini saya klik, kemudian saya open, kemudian saya upload. Kita tunggu prosesnya, sudah terupload, tinggal dikirim, dan inilah hasilnya. Sekarang kita cek apakah masuk ke dalam rekapan. Kita klik pada respon ini, ada 3, terus kita klik pada spreadsheet-nya.
kita klik create, dan inilah hasilnya. Sudah ada hadir sakit. Ini bukti dari surat keterangan sakit tadi, linknya seperti ini. Nah, langkah berikutnya untuk menjadikan spreadsheet ini menjadi rekapan otomatis. Ini mula-mula saya ubah nama sheetnya menjadi respon begini. Kemudian kita sisipkan lagi satu sheet, ini kita ubah namanya menjadi kode. Jadi untuk membuat rekapan otomatis ini kita butuh kode atau rumus ya, sehingga akan terciptalah rekapan otomatis itu. Di sini sudah saya siapkan rumus-rumus yang nanti bisa kita masukkan ke dalam Google Sheet tadi. Ini sudah saya rangkum di dalam notepad ya. Nanti Bapak Ibu tinggal download saja, linknya saya sertakan di deskripsi nanti. Di sini sudah ada keterangannya, ini sheet kode, ini sheet kelas. Sheet kode nanti butuh rumus-rumus seperti ini. Kita masukkan rumus-rumus ini sesuai dengan sel yang sudah ditulis di sini. Misalnya ini kita blok dulu, kemudian kita copy. Nah, ini rumus ini nanti akan kita sisipkan di sel A1. Maka kita buka dulu Google Form, kita klik di sini, kita klik kanan, kemudian tempel. Nah, ini terus kita enter. Inilah hasilnya. Yang kedua, rumusnya ini saya blok lagi, copy, kemudian kita sisipkan di B1 di sini. Kita tunjuk sini, klik kanan, tempel, enter, muncul kelas. Berikutnya agak panjang ini rumusnya. Ini kita blok dulu, kita copy, kemudian rumus yang panjang ini kita paste nanti di sel C1, berarti di sini. Klik kanan, kita tempel, enter, akan muncul nama-namanya. Kita lebarkan sedikit. Kemudian berikutnya ini ada sel D1, sama caranya kita copy, masukkan di sel D1 di sini. Klik kanan, tempel, kemudian kita enter, dan inilah hasilnya. Saya panjangkan lagi. Sel E1 isinya ini. Saya blok, saya copy, kemudian diklik sel E1, klik kanan di sini, ditempel, terus di enter. Inilah hasilnya. Kemudian ini ada F1 sama, saya copy, dimasukkan ke sini. F1 ini bukti. Terus ini ke G1, di sini klik kanan, tempel, enter, dan inilah hasilnya. Untuk link sheet kode sudah kita isi semuanya. Berikutnya kita munculkan lagi sheet untuk kelas. Caranya kita klik add sheet, kita ubah namanya menjadi 10 IPA 1. Nanti Bapak Ibu jika menambahkan kelas yang lain sama caranya ya, kita klik add sheet lagi, ubah namanya menjadi 10 IPA 2 dan seterusnya. Kemudian untuk tabel rekapan sudah saya siapkan di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengcopy saja. File ini juga akan saya share ke Bapak Ibu. Linknya nanti bisa dicek di deskripsi video ini. Ini kelas 10 IPA 1. Ini kita blok dulu sampai dengan sini. Kemudian klik kanan, copy, kita paste di kelas 10 IPA 1 di sini. Kita klik kanan, kemudian klik paste. Masih proses.
Dan inilah hasilnya. Sekarang kita rapikan dulu. Untuk kolom A ini kita kecilkan karena hanya berisi nomor absen, agak kecil saja segini. Kolom B ini berisi nomor induk, kita kecilkan juga. Untuk nama dilebarkan, nah seperti ini. Untuk jenis kelamin juga dikecilkan saja. Untuk rekapan presensi ini karena banyak biar cepat, ini saya blok seperti ini. Kemudian kita kecilkan salah satu kolomnya, nah seperti ini. Nah kita lepas. Untuk keterangan juga sama, kita blok, kita kecilkan seperti ini. Ini untuk tahun pelajarannya kita buat rata kanan biar lurus. Terus ini kita hilangkan garisnya, saya blok dulu. Kita hilangkan semua dulu, terus kita pilih garis yang bawah. Nah seperti ini. Inilah hasilnya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengubah saja, mengubah nama sekolahnya, kemudian mungkin kelasnya juga perlu diubah. Ini 10 IPA 1. Terus nama-nama juga mungkin bisa diubah dengan nama-nama dari sekolah Bapak Ibu. Sebelum mengisikan rumusnya kita cek dulu, ini kelas 10 IPA 1 sudah betul. Kemudian untuk tanggalnya harus kita ubah dulu agar bisa diketahui hasilnya. Ini kita buat tanggal sekarang, misalkan tanggal 30 Januari. Kemudian kita buka notepad yang berisi rumus-rumus tadi, kita blok dulu, kita copy, klik kanan copy, kita masukkan ke dalam sel E7. E7 itu ini, E7 di sini. Kita klik kanan, kemudian klik tempel, kita tekan enter. Inilah hasilnya. Kita tengahkan dulu, klik center. Nah seperti ini. Langkah berikutnya, rumus ini akan kita kopikan ke semua sel ini. Caranya kita tinggal tunjuk saja fill handle-nya, kotak hitam yang ada di pojok ini namanya fill handle. Kita tunjuk, klik tahan, digeser ke kanan ke sini, kemudian kita lepas. Nah seperti ini. Selanjutnya ini langsung aja kita drag ke bawah ya, kita copy ke bawah sampai nama yang paling bawah sampai di sini, dan inilah hasilnya. Nah pada saat tiba hari H-nya pas pembelajaran, maka otomatis akan muncul A, yang belum absen muncul A, yang sudah mengisi presensi ya sudah muncul hadir, sakit, dan seterusnya seperti ini. Ini sudah muncul, sudah ada keterangannya. Kita tes dulu dengan mengisikan beberapa nama siswa. Misalkan tadi yang sudah ada nomor absen 3, 1, 2, 3 sudah, absen 4 misalnya. Ini kita preview, kemudian kita isikan, kita pilih dulu kelas 10 IPA 1, kemudian next, nomor absen 4. Nah, ini kita klik, kemudian next lagi, ini kita buat hadir, next, terus submit. Apakah langsung kelihatan di sini? Nah langsung muncul. Satu lagi kita isikan nomor 5, next, ini misalkan izin, kemudian next lagi, terus bukti, surat buktinya kita upload. Nah kita cari bukti surat izinnya, surat izin kita klik, kemudian open, kemudian kita klik upload, kita tunggu prosesnya. Nah sudah terupload, kita kirim, klik submit, kita cek di bagian sini. Nah sudah muncul. Kalau hadir tidak ada linknya, kalau sakit ditunjuk muncul,
Nah, linknya ini kalau diklik nanti akan membesar. Nah, seperti ini. Ini surat keterangan sakit yang izin. Sama caranya, kita tunjuk muncul surat keterangannya, diklik muncul izin. Nah, seperti itu. Ini surat izinnya. Kemudian misalkan untuk sel-sel ini kita beri warna, kalau sakit kita beri warna kuning misalnya, terus kalau izin kita beri warna oranye. Gimana caranya? Ini kita blok dulu, kita blok semuanya seperti ini. Kemudian di bagian atas kita klik pada format, terus ada conditional formatting. Nah, di sini kita ubah settingannya. Untuk format rulesnya ini kita pilih yang tag contain, terus di bagian bawahnya sini kita pilih S sakit ya, S itu sakit. Nah, untuk kode warna sakit nanti kita ubah yang ini, warna fillnya kita buat warna kuning, misalkan warna yang kuning ini sakit. Kemudian kita klik pada done, kita buat lagi, klik add another ruler, terus ini kita ubah lagi tag content, terus isinya izin. Ini warnanya kita ubah menjadi warna oranye misalnya yang ini. Nah, seperti ini. Kita klik done, muncul seperti ini. Kalau sudah, kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau hadir ini warnanya enggak ada, sakit warnanya kuning, untuk izin warnanya oranye. Kemudian kita isikan keterangan. Dalam rekapan presensi ini kita langsung bikin jumlah totalnya, misalkan sakit berapa, izin berapa, alfa berapa. Nah, rumusnya adalah bisa dicek di notepad yang tadi. Ini rumus untuk sakit, ini kita copy, kita masukkan di sel Q7. Ini di sini Q7. Kita klik di sini, klik kanan, kemudian klik tempel, enter. Inilah hasilnya, kosong karena tidak ada absensi sakit. Kemudian yang rumus kedua, untuk rumus izin saya copy, kemudian di bagian sini klik kanan, terus tempel, kita enter. Ini izin, kosong juga karena memang tidak ada izin. Yang ketiga, saya blok juga, kita copy ke sel S7 di sini, klik kanan, terus tempel, kita enter. Kemudian ini kita copy ke bawah sampai nama yang terakhir, drag sampai di sini. Inilah hasilnya. Jika perlu ditengahkan, ini kita close dulu, center. Nah, seperti ini. Nama yang pertama sakit kosong, izin kosong, A kosong. Nama kedua kosong. Nama ketiga sakit 1. Nama yang kelima izin 1. Yang lainnya A1 karena belum absen. Inilah contoh rekapan presensi otomatis. Nah, kemudian agar siswa nanti begitu mengisi presensi bisa langsung mengecek rekapannya, maka link ini akan kita berikan ke siswa setelah mengisi presensi. Caranya kita klik pada share, kemudian get linknya ini kita ubah dulu, kita ubah formatnya menjadi anyone with the link
artinya semua orang bisa mengakses link ini. Terus kita copy linknya, kita klik pada down. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya di presensi, di sini ini settingannya kita ubah. Caranya kita klik pada setting, kemudian di bagian bawah kita cari presentation, ini kita klik di sini, kemudian confirmation message, ini kita klik edit, kita masukkan tagnya di sini. Terima kasih telah mengisi presensi kehadiran. Untuk melihat rekapan presensi, silakan klik pada tautan berikut. Kita paste link yang tadi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan, kemudian kita cek lagi di tes. Dari sini kita tes, kita preview, kemudian kita masukkan kelas 10 IPA 1 next, kemudian namanya misalkan nomor 7, ini next, terus hadir next, kemudian kita submit. Nah, nanti siswa bisa mengecek rekapannya dengan mengklik link ini. Coba ya, kita klik link ini, maka akan muncul rekapan. Nah, seperti ini. Nah, inilah hasilnya rekapannya. Untuk sheet rekapan kita sembunyikan, kita hidden, kode juga kita hidden. Nah, seperti ini. Kita tes lagi dari sini. Ini saya close dulu saja. Ini kita cek, kita preview lagi. Kelas 10 IPA 1 next, kemudian absen 7 sudah 8. Kita klik next, terus misalkan sakit next, ini kita upload bukti sakit, misalkan yang ini kita upload, kemudian kita tunggu prosesnya, kita submit. Nah, terima kasih telah mengisi presensi kehadiran. Untuk melihat rekapan presensi, silakan klik pada tautan berikut. Ini kita klik. Nah, siswa bisa langsung mengecek kehadirannya di sini. Nah, ini sakit. Dan inilah hasilnya. Mungkin sampai di sini dulu tutorial pembuatan absensi rekapan otomatis. Jika masih ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.